Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arliana Nursepti dari kelas MN22E. Di sini saya akan memaparkan tentang bisnis saya, yaitu EcoClean. EcoClean lahir sebagai respon terhadap krisis lingkungan, khususnya pencemaran air akibat limbah rumah tangga, industri, dan bahan kimia berbahaya. Dengan visi mendukung keberlanjutan, perusahaan ini menyediakan solusi kebersihan yang aman dan ramah lingkungan melalui inovasi berbasis ekoenzim, cairan pembersih serbaguna dari fermentasi limbah organik seperti kulit buah dan eceng gondok. Pendekatan EcoClean tidak hanya mengurangi limbah organik, tetapi juga mendukung ekonomi sirkular, mengubah limbah menjadi produk bermanfaat. Selain itu, perusahaan aktif mengedukasi masyarakat, kolaborasi dengan komunitas lingkungan, dan mempromosikan daur ulang serta mengelola limbah. Dengan komitmen terhadap inovasi dan pelestarian lingkungan, EcoClean berupa menjadi pelopor kebersihan berkelanjutan di Indonesia, memberikan solusi yang mendukung kesehatan bumi dan generasi yang akan datang. Baik, di sini ada kegunaan produk dari EcoClean tersendiri bagi lingkungan, mengurangi dampak negatif limbah kimia pada air dan tanah, serta mendukung pelestarian ekosistem perairan melalui produk pembersih alami. Bagi masyarakat, menyediakan produk kebersihan yang aman bagi kesehatan serta lebih terjangkau dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Bagi pemerintah, mendukung program pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan melalui pendekatan yang lebih berkelanjutan. Bagi komunitas ilmiah dan pendidikan, menambah referensi penelitian terkait manfaat limbah organik dan inovasi berkelanjutan dalam industri pembersih ramah lingkungan. Selanjutnya di sini ada company profile. Nama perusahaannya PT EcoClean, bergerak merek dagangnya EcoClean, jenis usahanya manufaktur. EcoClean adalah perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan produk kebersihan ramah lingkungan, mendukung keberlanjutan dengan menyediakan solusi aman, efektif, dan bebas bahan kimia berbahaya. Di sini ada visi misi perusahaan yang saya jalankan. Visinya menjadi perusahaan unggul dalam menyediakan produk kebersihan ramah lingkungan yang berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan hijau. Misinya mengembangkan produk pembersih ramah lingkungan yang inovatif dan aman, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan, mendukung daur ulang dan pengelolaan limbah dalam proses produksi, membangun kemitraan untuk memperluas dampak positif lingkungan. Profil pemilik dan informasinya. Pemiliknya yaitu saya sendiri, Arliana Nursepti, alamat Puryo Kasambi, Blok AD 41, RT 36 RW 11, Desa Duren, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kegiatan usaha EcoClean, jenis usahanya menyediakan pembersih ruangan dan alat dapur, fokus pada produk ramah lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan bebas dari bahan kimia. Masuk ke aspek legalitas dan hukum. Ada surat izin usaha perdagangan nomor 80 tahun 2024, ada surat pengukuhan perusahaan kena pajak nomor 12, ada surat izin tempat usaha nomor 12, ada surat izin mendirikan bangunan nomor 14. Lanjut, di sini ada struktur organisasi, ada pemilik, operasional, pemasaran, keuangan, pelayanan pelanggan. Selanjutnya aspek pasar dan pemasaran. Analisis potensi peluang pasar dan estimasi permintaan pasar. Menghitung calon konsumen dilihat dari lingkungan. EcoClean ini masuk ke lingkungan mahasiswa, masyarakat, tempat penginapan, restoran, sekolah, dan perkantoran. Kita masukkan dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, lalu dijumlah. Yang hasilnya banyak itu bakal kita ambil. Nah, dari calon konsumen ini yang lebih banyak itu restoran dan tempat penginapan. Yang total dari 4 minggunya ini, restoran 422, penginapan 313. Analisis potensi pasar yang dipilih yaitu restoran dan tempat penginapan.
Karena restoran dan tempat penginapan merupakan segmen pasar yang sangat potensial bagi bisnis eco-clean yang menawarkan produk dan layanan kebersihan ramah lingkungan. Analisis bauran pemasaran pemakaian. Produk eco-clean adalah pembersih ramah lingkungan berbahan ekoenzim dari limbah kulit buah. Keunggulan keberlanjutannya mengurangi limbah dengan bahan alami, cocok untuk keluarga, anak-anak, dan hewan peliharaan itu sangat aman. Multifungsi untuk lantai, kaca, dan perabotan. Bebas dari bahan kimia yang keras. Dari harga itu sesuai dengan daya beli ibu rumah tangga, mahasiswa, dan masyarakat umum. Tersedia dalam berbagai ukuran dan konsentrasi untuk berbagai segmen. Diskon untuk pembelian besar atau langganan per bulannya. Tempatnya itu penjualan langsung melalui bazar atau komunitas di Karawang. Pemasaran digitalnya menggunakan Instagram, WhatsApp, dan TikTok untuk menjangkau konsumen lebih luas. Kerjasama dengan toko lokal, pendistribusian melalui toko-toko lokal, dan warung yang mendukung produk ramah lingkungan. Promosinya lewat media sosial, kampanye edukasi, teknologi, dan influencer, diskon, dan promo. Analisis pemasaran di masa depannya, seiring meningkatnya kesadaran global terhadap lingkungan dan keberlanjutan, peluang bisnis eco-clean semakin luas. Masa depan pemasaran eco-clean menjanjikan dengan tingginya minat masyarakat pada produk ramah lingkungan. Dengan strategi yang tepat dalam produk, harga, dan distribusi dan promosi, eco-clean dapat memanfaatkan tren pasar untuk memperkuat posisi fokus pada keberlanjutan, inovasi digital, dan kemitraan strategis akan menjadi kunci keberhasilan di masa depan. Pemanfaatan teknologi dalam pemasarannya. Pemanfaatan teknologi sangat penting bagi pemasaran eco-clean untuk menjangkau lebih banyak konsumen, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat merek. Dengan teknologi seperti media sosial, e-commerce, analitik data, dan otomatisasi layanan, eco-clean dapat mengoptimalkan pemasaran digital, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan pengalaman pelanggan, sehingga memperkuat daya saing di masa depan. Lalu ada aspek keuangan. Di sini ada sarana dan prasarana eco-clean. Ada biaya sewa dibayar di muka, mesin kasir, mesin mixer, dan lain-lainnya dengan jumlah 189.404.000. Lalu di sebelahnya ada peralatan dan perlengkapan. Ada alat pengaduk, sarung tangan, mixer, eceng gondok, limbah kulit buah, molase, pisau, dan lain sebagainya. Dengan total bahan baku itu 5.463.000. Di sini ada kebutuhan modal kerja. Perputaran modal kerja selama 6 bulan. Kebutuhan modal per kerja per tahunnya itu tadi 5.463.000. Total investasi tadi yang 189.404.000. Jumlah kebutuhan dananya itu ada 194.867.000. Jumlah bulan dalam setahunnya itu ada 12. Lalu di sini ada cash flow atau cost of capital. Penyusutannya investasi dikurang modal kerja dibagi umur ekonomis. 189.404.000 dikurang 5.463.000 dibagi 5 tahun. Hasilnya itu 36.788.200 perak per tahun. Maka total kas bersihnya itu 222.775.915 perak. Di sini ada analisis periode, maka payback periodenya adalah 4,2 bulan.
Lalu ada tingkat pengambilan rata-ratanya. Tingkat pengambilan rata-ratanya yaitu 39,97% atau 40%. Di sini ada net present value. Kas bersih dikurang investasi, maka 222.775.915 dikurang 189.404.000, maka hasilnya 33.371.915 perak. Di sini ada profitability index. Pengambilan keputusannya, jika PI lebih dari 1 maka layak, jika PI kurang lebih dari 1 maka tidak layak. Karena di sini profitability indexnya 1,17%, maka kesimpulan aspek keuangannya berdasarkan studi kelayakan bisnis yang telah dilakukan bisnis EcoClean ini dapat dikatakan layak karena dia lebih dari 1 dan dapat dijalankan serta dikembangkan untuk menjadi bisnis yang dapat keuntungan yang tinggi. Di sini ada aspek manajemen dan operasi. 4 aspek manajemen. Pertama, fungsi manajemen: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. Di sini ada perencanaan sumber daya manusia, analisis kebutuhan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, manajemen kerja, kompetensi dan tunjangan, pengelolaan karir dan promosi, kesejahteraan dan kepuasan. Lalu ada manajemen proyek, perencanaan proyek, pembentukan tim dan koordinasi, pelaksanaan proyek, pengendalian dan monitoring, penutup proyek dan evaluasi. Lalu ada sumber daya manusia yang dibutuhkan: direktur utama, direktur operasional, manajer pemasaran, manajer produksi, manajer keuangan. Lalu ada aspek teknis dan operat. Pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi pabrik merupakan aspek krusial yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberhasilan perusahaan EcoClean beroperasi di kawasan industri Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Lokasi ini berada dalam area yang ditentukan untuk kegiatan industrial sehingga memberikan keuntungan dalam hal kepatuhan regulasi dan infrastruktur. Aksesibilitas menjadi salah satu keunggulan lokasi ini dengan kemudahan untuk kendaraan yang mengangkut bahan baku dan produk jadi, serta akses yang memadai bagi para karyawan. Selain itu, luas bahan yang tersedia cukup untuk mendukung kapasitas produksi yang direncanakan, mencakup area produksi, penyimpanan, ruang kantor, dan fasilitas pendukung lainnya. Dalam pemilihan lokasi yang strategis ini, PT EcoClean berkomitmen untuk menjalankan operasional efisiensi dan memenuhi permintaan pasar. Di sini ada opening hours atau jadwal produksi yang dibutuhkan selama 16 jam. Berikut kerja shiftnya: dari shift pagi dari jam 7 sampai jam 15 sore. Waktu istirahatnya itu selama 45 menit. Dari shift sorenya itu dari jam 15 sore sampai 23 malam atau sampai jam 11 malam. Waktu istirahatnya sama 45 menit. Di sini ada rotasi shiftnya. Agar para pekerja tetap fit dan terhindar dari kecelakaan, rotasi shift akan dilakukan secara berkala untuk mendukung keseimbangan kerja. Sebagai contoh, rotasi dapat diatur setiap 1 bulan sekali, sehingga semua karyawan berkesempatan bekerja di shift yang berbeda secara bergantian. Dengan pola ini diharapkan para pekerja EcoClean tetap produktif dan motivasi kerja terjaga. Lalu di sini ada tata letak PT EcoClean. Selanjutnya ada peralatan.
Di sini ada kelengkapan administrasi. Masuk ke aspek lingkungan. Aspek lingkungan hidup. Analisis dampak lingkungan diperlukan untuk menilai dampak positif dan negatif dari kegiatan bisnis serta merancang kegiatan. Untuk meminimalkan dampak negatif, PT Eco-Clean harus fokus pada pengelolaan limbah, penggunaan bahan alami, dan pengurangan pencemaran udara atau air agar tetap ramah lingkungan. Aspek lingkungan industri melibatkan analisis persaingan dan kondisi industri di wilayah operasional. Keberlanjutan industri ramah lingkungan menjadi peluang bagi PT Eco-Clean untuk memperkuat posisinya di pasar dengan produk yang mendukung pelestarian lingkungan. Ada aspek lingkungan hidup atau fisik. Proses produksi harus memastikan tidak terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan sekitar. Kajian membantu memastikan operasional sesuai standar keberlanjutan. Di sini ada pengelolaan lingkungan hidup atau UKL dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau UPL. Meskipun Eco-Clean mungkin tidak diwajibkan membuat pelaksanaan UKL dan UPL, tetap penting untuk mengelola dampak lingkungan dan memastikan aktivitas produksi berjalan selaras dengan pelestarian lingkungannya. Kesimpulannya, PT Eco-Clean telah berhasil membangun reputasi sebagai perusahaan yang berkomitmen pada kualitas, berkelanjutan, dan kepuasan pelanggan dalam industri produk ramah lingkungan. Dengan fokus pada penerapan teknologi inovatif dalam aspek produksi dan pemasaran, perusahaan berusaha menciptakan produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga dapat menjadi pemimpin dalam tren industri perawatan lingkungan. PT Eco-Clean mengadopsi strategis pemasaran berbasis teknologi untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran merek secara signifikan. Dalam laporan ini, elemen bisnis, manajerial, serta peluang dan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam lingkungan bisnis yang kompetitif dibahas. PT Eco-Clean memiliki fondasi yang kuat dan visi yang jelas untuk berinovasi dan memperluas pangsa pasar sambil tetap berkomitmen menyediakan produk berkualitas tinggi yang ramah lingkungan kepada pelanggan. Sekian pemaparan tentang bisnis saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.